So won't you break free, won't you break free, get up and dance, and here's the love, this love never ending. There's no escaping the truth, there's no mistaking it's you. And God forever will get up and dance and praise your Lord. There's no escape. Kami tidak akan pernah ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau yang memegang hidup kami sepanjang hari, sepanjang waktu. Dan kami tidak akan pernah ragu akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Hanya bersama-Mu Tuhan kami sanggup melewati setiap pergumulan hidup kami. Inilah pujian kami kepadamu siang hari ini Tuhan. Haleluya. Aku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya bersama-Mu Tuhan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Oh Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai ke hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, kekuatan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, sumber kekuatan kami. Amin, amin. Selamat pagi, sidang Jumat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Baik semuanya. Saya percaya setiap kita pagi ini, kita boleh bersama-sama di tempat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Di mana kasih karunia Allah diberikan kepada setiap kita tanpa kecuali, karena penjagaan Tuhan kepada setiap kita anak-anaknya luar biasa. Ya, sepanjang malam kita boleh istirahat dengan baik. Mungkin mimpi indah di antara kita, saudara yang kasih. Ada happy di antara kita hari ini. Saya percaya itulah kemurahan Allah yang Allah berikan buat saudara dan saya. Inilah yang Tuhan lakukan kepada setiap anak-anaknya, pribadi lepas pribadi, saudara yang kasih. Kasihnya luar biasa buat saudara, perhatiannya luar biasa buat saudara. Saudara tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita bangga punya Tuhan. Saya bangga punya Yesus.
Allah yang hidup, yang mendengar, yang menjawab, yang melakukan segala perkara untuk saudara dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, harapan dan doa kami setiap kita selanjutnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dalam keadaan yang baik. Karena Dia mengasihi saudara, karena Dia mencintai saudara, karena Dia memberkati saudara setiap saat. Saudara yang kasih, saya mempercayai dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, saudara yang kasih, tidak mengubah atau kasihnya Tuhan tidak berubah buat saudara dan saya. Ya, di dalam kondisi yang sulit, ekonomi yang susah, saudara yang kasih, ya, Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Oh, haleluya, luar biasa kasih Tuhan buat saudara dan saya. Kasihnya kekal buat kita semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini banyak orang bingung dan panik menghadapi kehidupan ini, begitu sulit rasanya hidup ini. Kalau bagi orang-orang yang menengah ke atas, dia tidak menyadari dan tidak merasa dalam kehidupan apa yang sedang terjadi. Tapi bagi orang menengah ke bawah, saudara kasih, begitu berat hari-hari ini. Ya, rasanya terjepit di dalam kehidupan mereka. Ekonominya terjepit, kebutuhannya terjepit, bahkan mencari suatu rezeki susahnya bukan main. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita ada hari ini, ayo kita sama-sama bersyukur. Bersyukur dan bersyukur atas kasih-Nya. Haleluya. Saudara dan saya, pernahkah saudara merasakan bahwa saudara ditinggalkan oleh Tuhan? Ada? Saya kira saudara yang kasih, karena Dia setia kepada saudara, Dia tidak akan meninggalkan saudara. Tapi saudara dan saya meninggalkan Tuhan. Saudara yang kasih, hari-hari ini kalau orang atau manusia pada umumnya hari-hari berpikir dengan rumit, saudara yang kasih, karena apa yang mereka hadapi hari-hari ini, sehingga orang berpikir pendek tidak bisa berpikir panjang, saudara yang kasih. Ya, karena keadaan yang menghimpit mereka, ekonomi yang menghimpit setiap pribadi-pribadi, itu yang membuat orang berpikir yang tidak wajar dan tidak normal, saudara yang kasih. Segala perkara akan mereka lakukan, yang penting ada hasil, saudara yang kasih. Tidak berpikir tentang itu halal atau tidak, saudara yang kasih. Ya, musibah kalau kita lihat hari-hari di layar televisi, ada penjamretan, ada pembunuhan dan macam-macam, saudara. Karena ekonomi, saudara yang kasih, yang terjadi. Saya tidak membenarkan yang mereka perbuat, saudara yang kasih. Tapi ini yang terjadi, saudara yang kasih. Kita bisa bayangkan betapa sulitnya kehidupan di hari-hari ini. Setahun lebih kita menghadapi kesulitan seperti ini, saudara yang kasih. Sampai kapan? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas bagi saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, mari sama-sama kita bergantung dengan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan, saudara yang kasih. Dalam kondisi yang terjepit ini, seharusnya yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, iman kita semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang. Saudara kasih. Karena hanya Dia yang kita andalkan dalam hidup ini. Pertanyaannya, saudara kasih, kalau hari-hari ini mungkin banyak yang didengar-dengungkan di rumah saja dan di rumah saja. Saudara kasih, pada waktu kita di rumah, sudahkah saudara dan saya menyisihkan waktu? Ya, waktu yang spesial yang kita sisihkan untuk Tuhan, saudara kasih. Untuk membangun hubungan antara kita dengan Tuhan. Membangun hubungan yang dekat antara kita dengan Tuhan, saudara kasih. Saya percaya, saudara kasih, kalau kita hari-hari ini membangun hubungan dengan Tuhan, kalau bisa hari-hari ini kan ada sore hari jam 8 sampai jam 9 kita doa bersama, ayo kita ikut. Supaya ada gairah baru dalam kehidupan setiap kita. Ya, ada semangat baru yang muncul dalam kehidupan kita. Kalau semangat kita muncul atau semangat yang baru ada dalam kehidupan kita, maka imun kita pun akan tumbuh, saudara kasih, dan berkembang. Apapun yang terjadi di hadapan kita, kita bisa melawan dengan imun kita. Berapa bulan yang lalu saya sudah katakan bahwa kita orang yang percaya di Tuhan membutuhkan imun yang kuat dan iman yang kuat. Imun yang kuat, iman yang kuat, saudara menjadi aman di dalam kehidupan ini. Saudara yang kasih, tapi fakta yang ada, hari-hari ini kita orang yang percaya kebanyakan justru meninggalkan Tuhan. Menghujat Tuhan, marah dengan Tuhan. Ya, dia merasa doa-doa mereka tidak dijawab dan tidak didengar oleh Tuhan. Dan ini yang terjadi, saudara yang kasih. Ya, kita lihat leluhur kita, bangsa Israel. Ya,
Orang-orang termasuk mungkin di antara Daud dan sebagainya, termasuk anaknya Salomo dan sebagainya. Tuhan sudah peringatkan mereka berkali-kali supaya menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan tidak boleh menyimpang ke sana dan kemari atau menyembah yang lain selain Allah. Tapi fakta yang terjadi, akhir daripada hidupnya, dia meninggalkan Tuhan. Saudara yang kasih, sangat ngeri ya. Perjuangan sekian panjang dia dilakukan untuk Tuhan. Dan ekor pada akhir, di masa akhir dalam hidup mereka, dia meninggalkan Tuhan. Yang akhirnya, saudara yang kasih, tentunya kalau sudah meninggalkan Tuhan, saya akan percaya ada kesulitan yang terjadi. Karena kita tahu, di luar Tuhan ada resiko yang kita hadapi. Saudara yang kasih, tentunya hari ini kita sama-sama ingin mendengar firman Tuhan atau renungan siang hari ini kami berikan judul yaitu berjalan dengan iman. Kehidupan setiap kita harus melangkah bersama-sama dengan iman, saudara yang kasih. Bukan Pak Imam yang di tetangga saya, saudara yang kasih. Iman di dalam kehidupan kita, yaitu percaya kepada Tuhan. Ya, banyak yang bertanya, apakah atau apa sih artinya iman itu? Iman adalah percaya kepada Tuhan. Seorang yang percaya dengan Tuhan berarti dia memiliki iman. Arti daripada percaya adalah iman. Percaya kepada Tuhan disebut memiliki iman atau beriman kepada Tuhan. Yang keluar dari hati kita yang paling dalam, kekasihku hanya Tuhan. Yang saya andalkan hanya Tuhan, dan itulah iman. Saudara yang kasih, kalau kehidupan kita sehari-hari harus berjalan bersama iman kita, berarti kita harus beriring-iringan dengan iman kita, saudara yang kasih. Jangan hanya kitanya saja yang berjalan dan imannya di belakang, saudara yang kasih. Ya, mari kita melakukan keseimbangan dalam hidup ini. Supaya iman dan langkah hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau firman Tuhan pada hari ini yang akan saya bagikan dalam kitab Injil Matius dalam pasal yang ke-21 pada ayat yang ke-18 sampai yang terakhir yaitu 22, satu kisah cerita yang tidak asing buat saudara-saudara yang kasih, yang dimana judulnya Yesus mengutuk pohon ara. Kita tahu, saudara yang kasih, dalam perjalanan hidup daripada Tuhan, berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa. Nah, suatu saat, saudara yang kasih, Yesus berjalan dengan murid-muridnya. Mungkin pada waktu berjalan di panasnya terik matahari, dia ingin mendapatkan sesuatu untuk mendinginkan tenggorokan. Saudara yang kasih, Yesus sebagai manusia ada rasa haus dan lapar. Dia melihat di ujung sana ada pohon besar, ya, ada pohon ara yang notabene buahnya itu bisa dinikmati dan enak dimakan. Yesus berkeinginan mendekati pohon ara yang besar, yang sangat rimbun, ya, dengan harapan pohon ara itu ada buahnya. Sehingga Tuhan Yesus dan murid-muridnya bisa menikmati buah dari pohon ara tersebut. Begitu dia melangkah ke bawah pohon ara yang besar, yang rimbun itu, dia menoleh ke atas. Ternyata apa yang kasih yang ada? Ternyata yang adanya daun, tidak ada buah. Padahal siapapun orangnya yang punya pohon tersebut, dia berharap ya buahnya itu banyak, sehingga bisa dinikmati oleh yang empunya, saudara kasih. Tetapi pada waktu itu Tuhan melihat tidak ada satupun buah yang ada di pohon ara itu. Saudara kasih, ternyata kisah cerita ini mengatakan hal yang luar biasa yang berbunyi demikian dalam firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya, yaitu beriman kepada Tuhan, yakin akan kuasanya, yakin akan sabdanya, saudara yang kasih, dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kubuat dengan pohon ara ini, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apabila yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menjelaskan kepada murid-muridnya, karena begitu terkejut, murid melihat pohon yang tadi besar, rindang, hijau, gede banget, mendinginkan suasana, tetapi tanpa buah. Dan Tuhan berkata, kamu tidak akan berbuah selama-lamanya. Terjadilah suatu mujizat terjadi saat itu. Pohon dengan sekejap kering, saudara yang kasih. Sehingga di antara muridnya bingung, apa ini? Kok bisa? Dan sebagainya. Ternyata Tuhan berkata, kalau kamu memiliki suatu kepercayaan, punya iman, dan tidak goyah, maka kamu pun juga bisa melakukannya. Saudara yang kasih, betapa besar kuasa iman atau kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau itu kita gunakan dengan baik, tentunya kalau kita menjaga iman percaya kita kepada Tuhan, memupuk iman kita, supaya iman setiap kita tambah hari tambah kuat, setiap hari, dan tambah lama tambah kokoh berdiri tegak, ada kekuatan yang besar dalam hidup Sarah. Sebesar apapun iman, tetapi pada saat-saat tertentu goyah, saudara yang kasih, akan menghadapi kehancuran dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih, iman mari kita bangun pada dasar yang benar. Dasar batu karang yang kokoh. Apabila ada gempa bumi apapun yang terjadi, diterjang angin, tofan, dan apapun, saudara yang kasih, iman kita tetap kokoh berdiri tegak. Karena arah iman kita hanya kepada Allah yang hidup, saudara yang kasih. Saudara yang kasih, tetapi apabila imanmu goyah, saudara yang kasih, ini membahayakan kehidupan setiap kita, saudara yang kasih. Dan hari-hari ini saya percaya banyak orang Kristen yang memiliki iman yang goyah, saudara yang kasih. Ya, goyah atau goyang, saudara yang kasih. Seakan-akan mereka tidak punya pendirian. Saudara yang kasih, sama halnya di tengah laut, dari jauh kelihatannya air lautnya tenang banget. Ya, saudara yang kasih. Kelihatan juga rata. Begitu kita naik pakai boot ke tengah laut, saudara yang kasih, ternyata beda. Ada goncangan-goncangan air, ya. Ada terpa-terpaan air yang terjadi, bahkan ada angin dan sebagainya. Dan kehidupan kita menjadi goyah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan peringatan buat setiap kita, bahwasanya kita harus percaya dan tidak bimbang, tidak goyah kepada Allah. Kalau kita berpegang teguh akan janji Tuhan dengan ya dan amin, saudara yang kasih, kehidupan saudara dan saya pasti aman. Tetapi kalau kita goyang, kalau kita bimbang, penuh dengan keraguan dalam pengiringan kepada Tuhan, saudara yang kasih, hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi dalam hidup setiap kita. Jadi mari sama-sama kita belajar meminta kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-22 dia berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan, saudara yang kasih, menerimanya. Berdoa dengan tidak bimbang dan ragu. Dengan iman yang kokoh kita minta kepada Tuhan, maka ada jawaban, saudara yang kasih. Luar biasa, Tuhan memperingatkan kepada setiap kita pada saat ini. Sekali lagi, dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh iman, penuh kepercayaan, tidak ragu-ragu dan tidak bimbang, kamu akan menerimanya sesuai dengan apa yang saudara harapkan kepada Tuhan. Saudara yang kasih, bukankah ini membanggakan kita, menyerahkan hati kita sebagai murid Kristus, sebagai anak Tuhan? Saudara yang kasih, ada janji Tuhan yang diberikan kepada setiap kita, dan kita berpegang teguh akan janji itu dengan iman. Ya, saya percaya, saya mengimani janji Tuhan pasti digenapi buat saya, buat setiap kita pada saat ini. Saudara yang kasih, luar biasa janji Tuhan
yang diberikan kepada saudara dan saya. Janji Tuhan pasti digenapi. Ya, pasti digenapi. Firman Tuhan dalam kitab Yakub juga berkata demikian, saudara yang kasih. Di dalam kitab Yakub pasal yang kedua dalam ayat yang ke-17, saudara yang kasih, berkata demikian, saudara yang kasih. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, saudara yang kasih. Sekali lagi, karena ini sangat penting buat kitab kita, saudara yang kasih, saya baca sekali lagi. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Banyak orang hari ini kita mengatakan bahwa dirinya beriman kepada Tuhan, tapi tidak melakukan sesuatu. Tidak ada kegerakan dalam hidup mereka. Tapi dia katakan, saya punya iman. Dan firman Tuhan mengatakan, iman berjalan bersama-sama dengan perbuatan. Kalau hari ini kita punya iman dan beriman kepada Tuhan, mari kita berbuat sesuatu. Jangan hanya kita berbuat, teriak-teriak di dalam kamar, kita teriak-teriak. Ada gambaran, kisah cerita dalam firman Tuhan juga mengatakan, saudara kasih, kita sering mengatakan kepada orang, tetangga kita, kondisinya ya mungkin kurang menguntungkan, saudara kasih. Ya, dia bercerita mungkin ibu yang mapan ini kepada tetangganya yang kurang beruntung. Kalau kamu pergi ke sana kemari pakai jaket, sekarang kan udaranya kan dingin, jadi kamu harus jaga diri, ya biar tidak sakit, pakai jaket. Ya belanja yang bagus, yang menyehatkan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kadang-kala kita tidak berpikir kemampuan orang tersebut. Kita hanya bicara dan bicara, sering kasih. Padahal itu tidak ada untungnya Tuhan bagi orang tersebut. Yang seharusnya kita lakukan, kita tahu dalam kondisi yang lemah, yang tidak menguntungkan, yang tidak beruntung, mari kita bantu. Oh iya, kalau saya perhatikan orang ini, tetangga saya ini pakaiannya hanya itu aja. Sudah tahu dingin, paling-paling tangannya begini, sudah kasih. Tanya, kenapa Bu? Dingin. Pakai jaket dong. Nah, kadang-kala kita seperti itu. Padahal dia tidak memiliki jaket. Tapi mari kita berbuat sesuatu buat orang lain. Ya, kalau saya punya jaket lebih, alangkah indahnya yang satu kita bagikan kepada mereka. Kita tidak banyak bicara, tapi kita juga berbuat, sering kasih. Nah, keseimbangan sangat diperlukan dalam kehidupan setiap kita. Nasihat yang kita utarakan buat orang lain. Kamu harus makan 4 sehat dan sempurna, harus ada telur, anak ini bla bla bla, makan vitamin C dan macam-macam bla bla bla. Tapi pernahkah kita berpikir kehidupan mereka sehari-hari, sering kasih? Kita banyakkan pintar berkomentar, sering kasih. Ya, kita tidak berbuat. Sering kasih. Kita punya iman yang tahu hanya Tuhan, sering kasih. Ya. Kita sesama tidak tahu seberapa besar iman kita. Iman saya tidak ada yang tahu. Tapi firman Tuhan berkata buat setiap kita, kalau iman tanpa perbuatan, tanpa tindakan, maka iman itu akan mati, sering kasih. Saya tidak ingin setiap kita dalam kondisi hari ini terjadi seperti ini, sering kasih. Saya rindu saudara dan saya memiliki iman yang kokoh dan mau berbuat, bertindak kepada orang lain. Sering kasih. Kalau kita hanya bicara, sering kasih, kita akan jatuh kepleset tentang bicara kita. Tapi kalau kita berbuat, melangkah dengan baik, dengan bijak, maka saya percaya saudara tidak akan jatuh. Karena ada pimpinan daripada Allah dalam hidup setiap kita. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-26, saudara yang kasih berkata demikian. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan saat-saat ini sering kasih yang perlu kita lakukan perbuatan dalam kondisi sulit. Ya, kalau kita beriman kepada Tuhan, mari kita juga hidup berbagi dengan sesama, minimal di dalam komunitas, mungkin juga tetangga sekitar. Tidak berbuat hanya bicara, tindakan nyata perlu kita lakukan. Sering kasih. Wah, Pak Petrus, sekarang kan kondisi sama-sama sulit nih. Ya, semua orang juga sulit. Kalau kita sama-sama sulit, yuk sama-sama juga berbaginya sedikit, sering kasih.
Kalau kita mau berbagi, sering percayalah dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang kepada saudara dan saya. Apa yang kau berikan kepada orang lain, Tuhan akan ganti berlipat kali ganda. Kemurahan Tuhan selalu diberikan kepada setiap kita anak-anaknya. Di dalam ayat yang ke-22 juga berkatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Haleluya. Kalau kita semuanya bisa melangkah bareng, sering kasih ya. Iman dan perbuatan kita melangkah bersama-sama, searah, sering kasih. Maka firman Tuhan berkata, maka kita memiliki iman yang sempurna. Bukankah ini kebanggaan buat kita dan harapan setiap kita yang percaya, sering kasih. Kita rindu, kita ingin serupa dengan Kristus. Kita harus serupa imannya antara kita dengan Tuhan. Ya, karena Yesus mengajar, mendidik kepada setiap kita. Di dalam setiap langkah hidup kita, sering kasih. Sering kasih, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang memiliki hati penuh dengan belas kasihan. Ya, penuh kasih dalam hidup mereka, ya, mengimani dan melakukannya. Dan kita memiliki iman yang sempurna di dalam hidup setiap kita. Saudara kasih, karena iman tanpa perbuatan adalah kosong di dalam ayat yang ke-20, saudara kasih, ya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Saya rasanya sedih, saudara yang kasih, kalau ini terjadi. Ya, jangan sampai iman kosong ini dimiliki setiap kita dalam kondisi yang seperti ini. Mari kita sama-sama belajar membangun hubungan dengan Tuhan lebih harmonis lagi. Kita menyisihkan waktu yang ada di rumah, selain membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan sangat dibutuhkan buat kita. Karena itu makanan rohani kita, sering kasih. Supaya tubuh, jiwa, dan roh kita selalu diberkati Tuhan dan mapan dalam kehidupan kita. Ya, jiwa kita, pikiran kita, hati kita ada sukacita Allah. Kalau kita tidak memiliki ini, yang terjadi pada kehidupan kita penuh dengan kebingungan, kebimbangan, bahkan stres Tuhan yang ada dalam kehidupan setiap kita. Sering kasih, Tuhan pasti tolong buat saudara. Kalau kita ada kemauan, pasti ada jalan. Ada satu gambaran yang tidak asing buat saudara di dalam kisah cerita angin ribut diredakan, sering kasih. Ya, itu terdapat di dalam kitab Markus. Markus pasal yang keempat, di dalam ayat yang ke-35 sampai yang terakhir, sering kasih. Kita tahu pada waktu Yesus bersama-sama dengan muridnya, setelah dia berkhotbah, membagi berkat kepada orang-orang di sekitarnya pada waktu itu, dan Tuhan mengajak murid-muridnya untuk menyeberang ke pantai sebelah. Dan apa yang terjadi pada waktu perjalanan di laut tersebut, Yesus ada di buritan, sering kasih. Ya, pada waktu Yesus istirahat di buritan, kita tahu ada badai yang menerpa perahu tersebut, sehingga angin besar, air masuk ke dalam perahu, sering kasih. Kira-kira bingung murid-muridnya? Oh enggak, karena murid-muridnya seorang nelayan, sering kasih. Sudah jagonya, sering kasih. Dia rupanya ambil ember, dia buang air dalam perahu, tapi rupanya sia-sia, kapal mau tenggelam. Pada saat perahu yang ditumpanginya akan tenggelam, baru dia ingat ada Yesus di buritan, di belakang, sering kasih. Dan akhirnya muridnya mencari Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau membiarkan aku? Bahwa kapal kita mau tenggelam. Sering kasih. Dan Yesus bangkit dari buritan dan dia berdiri menengking badai tersebut. Diam, maka badai berhenti. Setelah badai berhenti, apa yang dilakukan? Tuhan bertanya, mengapa kamu takut? Di manakah imanmu, sering kasih? Ya, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu tidak memiliki iman, sering kasih? Iman dibutuhkan.
Hari-hari ini banyak Yesus dibiarkan di buritan. Ya, ada masalah yang terjadi, kita tangani sendiri. Saya mampu, saya udah biasa. Ya, saya udah biasa hidup susah. Ya, Yesus ditinggal di belakang. Yang seharusnya Yesus tidak di buritan, yang seharusnya Yesus ada di depan kita, saudara kasih. Dan inilah yang harus kita lakukan, saudara kasih. Undang Tuhan memimpin kita. Pemimpin pasti ada di depan, saudara kasih. Mengajar, mendidik setiap kita, menguatkan dan mengayomi setiap kita. Jangan Yesus ditaruh di belakang, di nomor 2 kan, saudara kasih. Ya, dan kita menjadi nomor 1 paling depan. Jangan. Tapi izinkanlah Yesus yang di buritan maju ke depan, menolong saudara dan saya. Bersama Tuhan, bersama dengan Yesus ada solusi, bersama Yesus ada jalan keluar, dan bersama Yesus ada ketenangan dan damai sejahtera, saudara kasih. Bukankah ini harapan setiap kita, saudara kasih? Mari, saudara kasih, saya percaya di dalam Tuhan ada solusi yang besar dalam kehidupan setiap kita. Saudara kasih, yang penting hari-hari ini mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan berkata buat setiap kita, ayat yang tidak asing buat saudara, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Cari dulu Tuhan, utamakan Yesus Tuhan itu dalam kehidupan saudara. Apapun, sebelum saudara dan saya melakukan kegiatan apapun, undanglah dan carilah Yesus sebagai Tuhan itu dalam hidup saudara, supaya Tuhan itu menguasai kehidupan saudara dan saya, dan keselamatan dan berkat itu Tuhan akan curahkan buat saudara dan saya. Saudara yang kasih, izinkanlah saya mengajak buat saudara, mari hari-hari ini kita menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan, hanya Engkau satu-satunya, hanya Engkau Allah kami, hanya Engkau Tuhan kami yang memimpin, mengajar, mendidik kami menjadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih. Kami percaya setiap kita mengingatkan, ya, buat lingkungan kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Yuk sama-sama kita mencari Tuhan. Selagi ada waktu, selagi ada waktu, kita sisihkan waktunya untuk Tuhan. Kita menggali firman. Kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan berikan kekuatan dalam kehidupan setiap kita tanpa kecuali. Saudara yang kasih, saya mengajak setiap kita hari-hari ini, di masa-masa sulit ini, kita mengandalkan Tuhan. Kita bergantung dengan Tuhan. Saya percaya kita punya iman. Iman ini mari kita pegang teguh, saudara yang kasih. Percaya kita ini kita pelihara dengan baik. Jangan bimbang, jangan takut, jangan ragu. Yesus mengasihi saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati kepada setiap kita hari ini. Amin. So won't you